Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Sugeng Squad. Ya, kali ini kita akan membahas tentang 7 pertanyaan seorang pendaki yang nantinya akan dijawab oleh Mas Gundul. Yang pertama, mengapa harus mendaki gunung? Tujuan mendaki gunung apa gimana Mas? Maksudnya Kayak gitulah kurang lebihnya. mendaki gunung itu adalah suatu panggilan hati Mas, panggilan jiwa. Bukan karena apa ya, bukan karena ada sesuatunya, tapi panggilan jiwa. Memang benar-benar alam itu sangat indah, itu Mas, salah satunya. Oh, ya gitu ya. Nanti kalian koreksi kalau ada yang kurang, kalian komen di bawah. Terus yang kedua Mas Gundul, apa yang kamu cari di gunung? Yang aku cari di gunung adalah ketenangan Mas, karena banyak sekali sekarang itu hutan-hutan menjadi kota, banyak sawah-sawah, ladang-ladang menjadi perusahaan, kurang lebihnya seperti itu. Gimana lagi kalau bukan di alam? Karena saya ini adalah apa ya, pecinta alam, bukan penikmat alam, itu Mas. Nah, salah satunya ke gunung lah, itu membuat hatiku tenang. Iya, siap. Itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga, apa yang membuatmu begitu termotivasi dan antusias untuk selalu melakukan pendakian? Karena alam itu butuh perawatan Mas. Alam itu memberikan kita kenikmatan, tapi kita bukan hanya untuk menikmatinya saja, kita harus bisa merawatnya, itu Mas. Nah, kalau di gunung bukannya kita merawatnya, malah kita merusak, itu nantinya dampaknya ke bawah Mas. Nah, makanya sekarang sering terjadi banjir, longsor, itu karena kurangnya perawatan di gunung. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Oh, jadi itu motivasinya Mas. Motivasiku memang ke gunung, salah satunya seperti itu. Iya, siap. Perawatan yang di gunung itu Mas. Yang keempat Mas Gundul, Ya, apa tiap pendakian harus mencapai puncak? itu tergantung Mas, tergantung cuaca dan kondisi. Maksudnya tergantung cuaca, kalau cuaca tidak mendukung, ya tidak memungkinkan untuk nyampe ke puncak. Terus kondisi, maksudnya kondisi itu tergantung sama kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita itu sehat atau bagaimana. Kalau kurang sehat, kurang fit, ya jangan dilanjut lah, jangan memaksakan diri untuk mencapai puncak. Jangan mencari view-view yang itulah untuk tempat selfie di puncak lah atau apa, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri, itu Mas. Oh, berarti Ya. jadi Lihat puncak situasi. itu bukan tujuan lah. utama. Nah, Yang penting tujuan kita- kita bukannya ke puncak Mas. Tujuan yang memang saya pribadi ya, tujuan utama itu adalah selamat kembali ke rumah lagi. siap. Kelima Mas Gundul, lebih mementingkan foto atau nyawa? Ya pastinya nyawa lah Mas. Kalau foto bisa foto kapan-kapan, tapi kalau nyawa tidak ada kan nyawa yang kedua, yang ketiga, atau yang selanjutnya. Jangan mementingkan foto lah. Kalau ada beberapa hal saya yang lihat itu Mas ya, banyak lah pendaki bukannya merawat tambah merusak. Kalau foto-foto dia ngawur, akhirnya ada yang jatuh kepleset atau bagaimana. Ya, Kurangnya seperti itu Mas. Harus hati-hatilah. Boleh foto-foto, tapi lihat di sekitar, harus hati-hati juga gitu. Ya. Ini yang sering ditanyakan dan paling ada yang sering dilupakan
terutama oleh pendaki pemula Mas Guntur. Ya, siap. Peralatan apa saja yang harus dibawa ketika ke gunung? Biasanya untuk pendaki pemula itu kan asal kalau kepingin ke gunung langsung berangkat, tidak mementingkan safety-nya dirinya sendiri. Oh iya, sebelum ke perlengkapan Mas ya, sebelum ke perlengkapan itu izin kedua orang tua dulu Mas, itu yang utama. Jangan lupa izin kedua orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ke dokter periksa kesehatan. Kalau kita nggak periksa kesehatan, belum tentu kan, belum tahu kita kondisinya fit atau bagaimana itu Mas ya. Iya. Terus perlengkapan yang harus dibawa, yang pertama itu jaket. Karena di gunung itu nggak sama yang dibawa cuacanya Mas. Iya, iya. Itu yang pertama jaket, yang kedua bekal. Tergantung kita berapa hari ke puncak. Kalau ke puncak 2 hari harus bawa bekal, ya disiapkan untuk 2 hari. Itu yang ketiga, obat pribadi Mas. Obat pribadi sangatlah penting. Terus yang keempat, jangan lupa bawa senter. Nah, karena di sana nggak ada listrik atau apa Mas, kalau harus bawa senter dari rumah. Tuh. Dan yang kelima, jangan lupa bawa jas hujan. Cuacanya di atas gunung itu tidak menentu. Iya. Kadang-kala hujan, kadang-kala cerah. Iya. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Harus bawa mantel. Dan yang selanjutnya, kita harus siap sedia. Itu yang pertama, air hangat yang kita harus wajib kita bawa, perlengkapan masak. Terus yang selanjutnya, kalau bisa bawa gula merah Mas, atau gula Jawa, itu buat penambah stamina kita. Terus jangan lupa bawa sleeping bag kalau punya Mas. Nah, itu sleeping bag itu sangat perlu, dan juga bawa trash bag. Ya, kalau tidak tahu sleeping bag itu nama kasarnya itu baju kepompong. Ya, lebihnya seperti itu. Nah, ya yang tadi ya, jangan lupa bawa trash bag atau kantong sampah Ya. Mas. Ya, Karena sampah di gunung harus kita bawa turun lagi. Pasti itu harus. Nah, itu ada gunanya Mas, trash bag. Ya. Ada 2 gunanya. Apa itu Mas? Yang pertama buat tempat sampah. Terus yang kedua buat penghangat tubuh. Kalau kita kedinginan di gunung, misalkan cuacanya ekstrim lah, kita sebelum memakai sleeping bag atau baju kepompong Mas ya, Iya. itu kita pakai trash bag dulu atau kantong sampah, itu kita bisa gunakan. Itu habis pakai trash bag baru pakai sleeping bag, itu suasananya itu beda Mas. Jadi hangat. Iya, iya. Terus ada yang tanyakan lagi Mas? Terus kalau untuk tubuhnya sendiri, kan pastinya di gunung itu kan Mas kayak banyak rintangan dan halangan pastinya ada. Ya, siap. Itu kan pasti harus safety. Ya. Sepatu itu kan wajib apa enggak? Kalau sepatu memang wajib. Kalau sepatu wajib karena medannya di atas itu kita tidak tahu Mas. Kalau bisa bawa sepatu juga bawa sendal. Itu kita pun belum tahu medannya. Mungkin kemarin medannya seperti ini, tapi kita kesana lagi medannya bisa berubah. Oh iya. Gitu, Mas. Jadi teman-teman, sepatu itu salah satunya wajib. Kalau mendaki itu harus memakai sepatu. Nah, ini yang paling penting Mas ya. Kebanyakan anak tidak tahu arah ke puncak, dia nekat ke puncak. Nah itu. Ya. Dan akhirnya ada yang mungkin ada pernah dengar atau penonton pernah dengar, ada yang anak hilang lah, ada yang nyasar lah. Ya, nah ya. Itu karena keegoan diri Mas. Egois gitu Mas. Egois. Oh, Karena dia tidak tahu arah ke puncak, tapi dia sok merasa tahu. Akhirnya teman-temannya yang tidak tahu akhirnya ikut nyasar juga, ada yang dikabarkan hilang. Nah, jadi tolonglah, kalau buat pendaki pemula atau pendaki yang memang benar-benar sudah mendaki tapi lupa arah jalan ke puncak, bisa tanya-tanya atau ajak teman yang benar-benar tahu ke puncak, atau bisa sewa guide atau porter. Di situ kan sudah disediakan di pos perizinan juga. Jangan malu bertanya kepada pos perizinan itu Mas. Iya, iya. Ya. Terus yang terakhir Mas Gundul. Ya, yang terakhir. Apa yang dilakukan
pendaki ya. ketika salah satu temannya itu sakit. Ya, Contohnya Heeh. kayak apa? Kita ambil yang Simpelnya. kayak apa namanya? Kita ambil yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu hipotermia biasanya itu, Mas. Hipotermia itu salah satu penyakit kedinginan, Mas ya. Ya. Itu sangat fatal, Mas. Kalau bisa itu tidak segera ditangani bisa nyawa itu, Mas. Cara penanganannya yang pertama, nah tadi gunanya air hangat. Gunanya air hangat itu taruh di perutnya. Ya, dimasukkan ke baju, taruh di perutnya, itu gunanya air hangat. Yang pertama. Terus yang kedua, nah mungkin dianya capek atau kelelahan dan juga belum makan gitu, Mas. Mungkin Itu. pas summit dia nggak mau makan, mungkin dia kalau di gunung itu beda sama di bawah, Mas. Kalau di gunung biasanya itu kenyang tapi dia lapar. Iya. Nah, jadi dia disuruh makan tapi nggak mau makan, itu penyebabnya. Terus pun yang ini kalau capek ya, kalau capek jangan terlalu dipaksa. Kalau capek ya berhenti. Kalau istilahnya anak pendaki gunung, Mas ya, kalau anak benar-benar pendaki gunung itu biasanya sakit satu sakit semua, satu istirahat semua. Iya, itu iya. jadi teman itu yang utama, Mas. Nah, jadi kita berangkatnya sama-sama, kalau Pulang. bisa pulangnya Harus sama-sama. Ya itu, Mas. Oke, teman-teman, jadi gitu ya. 7 pertanyaan tadi itu sudah dijawab oleh Mas Gondol. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang kurang atau apa, silakan komen di bawah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Akan selanjutnya pasti ada yang menarik. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.